Kisah Muslim, kisah penggugah jiwa. Kisah kaum durhaka, Al-Walid bin Al-Mughirah, bagian ketiga. Uji coba yang gagal. Al-Walid ibn Al-Mughirah tidak tenang, khususnya saat Quraisy berpaling darinya dan berubah arah mendukung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka beriman dengan apa yang Allah utus dengannya. Pemikiran setan mendiktenya untuk melepaskan diri dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan membunuhnya. Hal itu dibantu oleh beberapa orang dari Bani Makhzum yang diselimuti kedengkian hingga membutakan mereka. Mereka menjadi tidak melihat jalan petunjuk. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menggelapkan mereka sehingga tidak melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia hingga mereka mengganggunya. Diriwayatkan bahwa segerombolan Bani Makhzum, di antaranya Al-Walid ibn Al-Mughirah dan Abu Jahal, mengikuti jejak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan saling berpesan untuk membunuhnya. Tatkala Nabi berdiri salat, mereka mendengar bacaan beliau. Mereka mengutus Al-Walid untuk membunuhnya. Lelaki jahat itu bersegera mendatangi tempat salat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia mendengarkan bacaan Nabi tanpa diketahui beliau. Al-Walid menemui mereka dan memberitahu mereka tentang hal itu. Lantas mereka mendatanginya dan tatkala sampai, mereka pun mendengar bacaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mendekati suara itu seakan-akan dari belakang mereka mendekatinya. Akan tetapi, suara itu ada di depan mereka. Mereka tetap dalam keadaan demikian hingga membubarkan diri pertanda kekalahan. Walhasil, mereka tidak mendapati jalan untuk membunuhnya. Hal itu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami adakan di hadapan mereka dinding, dan di belakang mereka dinding pula. Dan kami tutup mata mereka, sehingga mereka tidak dapat melihat. Quran, Surat Yasin, ayat 9. Dialog yang berbelit-belit. Al-Walid gagal dalam usahanya. Hal ini menunjukkan sifat pengecut dan kedengkiannya. Dia kembali dengan tipu dayanya yang jelek, mencari jalan lain yang dikiranya bisa mematikan Islam. Dia melakukan penawaran. Dia berusaha menurut pengakuannya untuk mencari titik temu antara Islam dengan jahiliyah. Sehingga kedua belah pihak setuju, yakni mereka ingin jika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan sebagian yang mereka tapaki. Maka mereka menginginkan supaya kamu bersikap lunak, lalu mereka bersikap lunak pula kepadamu. Quran, Surat Al-Qalam, ayat 9. Terdapat satu riwayat yang dibawakan At-Tabari rahimahullah yang memberitahukan bahwa kaum musyrikin menawarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar beliau menyembah Tuhan mereka 1 tahun dan mereka menyembah Rabb beliau Sallallahu Alaihi Wasallam 1 tahun. Ada riwayat lain yang memberitahukan bahwa mereka berkata, sekiranya engkau menerima Tuhan kami, maka kami akan menyembah Rabb-mu. Dan begitu banyak penawaran serta upaya yang dilakukan, salah satunya dipimpin oleh kepala kekufuran Al-Walid ibn Al-Mughirah. Ibnu Ishaq rahimahullah meriwayatkan dengan sanadnya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang tawaf di Ka'bah, lalu dihadang oleh Al-Aswad ibn Al-Muttalib bin Asad bin Abdul Uzza, Al-Walid ibn Al-Mughirah, Umayyah bin Khalaf, Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Mereka para pemuka kaumnya. Lantas mereka berkata, wahai Muhammad, kami akan menyembah apa yang engkau sembah, dan engkau menyembah apa yang kami sembah. Kita berbagi dalam hal ini. Jika yang kami sembah lebih baik dari yang engkau sembah, berarti engkau telah mendapat bagian darinya. Maka Allah menurunkan firman-Nya. Katakanlah, hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu agamamu, dan untukkulah agamaku. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pergi ke Masjidil Haram, yang di sana terdapat para pembesar Quraisy. Beliau membacakan kepada mereka hingga selesai surat tersebut. Mereka berputus asa ketika itu pula. Allah memutuskan penawaran mereka yang lucu dan remeh dengan cara yang tegas dan tajam. Allah menghinakan Al-Walid dan sahabatnya. Mereka memunculkan perkataan hina, dan Allah meruntuhkan semua tipu daya mereka. Tamparan yang pedih untuk Al-Walid. Utsman bin Maz'un
termasuk orang yang pertama kali beriman. Dia memeluk Islam setelah 13 orang sebelumnya. Dia ikut hijrah ke Habasyah pada hijrah yang pertama. Dia merupakan sosok yang selalu berpuasa, menegakkan sholat, dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekembali dari hijrah, dia dilindungi oleh Al-Walid ibn al-Mughirah selama berhari-hari. Kemudian dia mengembalikan kepada Al-Walid jaminan perlindungannya. Hal ini merupakan tamparan bagi kesombongan Al-Walid yang ditiupkan setan melalui kedua sisinya. Setan bermain di semua sisi hidupnya, terlebih Quraisy melihat Al-Walid dengan penghormatan dan pengagungan. Referensi meriwayatkan bahwa Uthman bin Mad'un al-Jumahi radhiyallahu anhu kembali ke Habasyah bersama sekelompok kaum muhajirin. Dia dalam jaminan perlindungan dari Al-Walid ibn al-Mughirah al-Makhzumi untuk mencegah dan melindunginya dari gangguan Quraisy. Tatkala Utsman melihat ujian dan kezaliman yang dialami para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia datang dan pergi dengan jaminan keamanan dari Al-Walid. Dia merasa sakit dan menyayangkan. Hatinya tidak merasa tenang, hidup dalam jaminan orang yang musyrik. Sedangkan orang yang seagama dengannya menerima cobaan dan gangguan dalam menjalankan agama Allah. Maka perasaannya menolak hal itu hingga mengungguli jiwanya. Maka dia melangkahkan kaki menuju Al-Walid ibn al-Mughirah, lantas berkata padanya, "Wahai Abu Abdi Syams, jaminanmu telah sempurna. Aku kembalikan jaminan perlindunganmu." Dia menjawab, "Mengapa wahai putra saudaraku? Barangkali ada seseorang yang mengganggumu dari kalangan kaumku?" Utsman berkata, "Tidak. Akan tetapi, aku rela dengan jaminan Allah, dan aku tidak ingin meminta jaminan dari selainnya." Al-Walid berkata, "Pergilah ke masjid, dan kembalikanlah jaminanku secara terang-terangan, sebagaimana aku memberikannya terang-terangan." Maka keduanya beranjak hingga sampai di Masjidil Haram. Keduanya berdiri di hadapan khalayak ramai. Al-Walid ibn al-Mughirah berkata, "Inilah Utsman, telah datang untuk mengembalikan jaminanku." Utsman berkata, "Dia benar. Aku telah mendapatinya tepat janji dan menampakkan kemuliaan dalam perlindungan. Akan tetapi, aku tidak ingin meminta jaminan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan telah kukembalikan kepadanya jaminannya." Kemudian keduanya beranjak bubar untuk mengurus urusannya masing-masing. Bersambung insya Allah. Demikian, wallahu a'lam.